Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, di pertemuan kelima kita pada mata kuliah kalkulus 1, kita akan pelajari materi baru di bab 2 ya, masih di bab 2 mengenai fungsi dan limit. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai limitnya. Karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai fungsi ya. Nah, limit di sini sudah dipelajari juga di SMA. Bagaimana cara kita menghitung limit, lalu nanti kita membuktikan limit dari suatu fungsi, lalu membuktikan teorema-teoremanya, dan mengidentifikasi kekontinuan suatu fungsi. Oke. Nah, jadi kita sudah mempelajari fungsi ya, di mana kita bisa mencari nilai suatu fungsi jika diketahui nilai variabel X-nya ya, atau variabel bebasnya. Nah, kalau di sini dapat dilihat bahwa fungsinya itu adalah X kuadrat dikurang 1 per X kurang 1. Nah, kalau seandainya kita disuruh mencari nilai fungsi ini dengan X-nya itu sama dengan 1, apakah bisa kita memperoleh nilainya? Tidak ya. Jadi di sini ketika kita disuruh mencari nilai fungsinya X sama dengan 1, berarti kan kita masuki sama dengan 1 kuadrat dikurang 1, 1 dikurang 1. Ini artinya apa? Kita akan menghasilkan nilai 0 per 0. Nah, ketika 0 per 0, artinya fungsi itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, tapi kita ingin mengetahui berapa sih nilai fungsi ini ketika X-nya itu mendekati 1, tetapi tidak 1. Nah, kita ilustrasikan seperti ini ya. Nah, kalau kita hitung dengan menggunakan alat bantu kalkulator, misalnya X itu kita gunakan nilainya itu mendekati 1, tetapi bukan 1. Misalnya kita ambil 0,9, 0,99, sampai 1,1. Nah, ini kan masih mendekati 1 ya. Nah, berapa nilai fungsinya ketika kita masukin nilai X-nya 0,9 ke dalam fungsi ini? Ternyata hasilnya 1,9, 1,99, 1,999, 1,999. Lalu untuk yang bagian kanannya 2,1, 2,01, 2,001. Nah, bagaimana untuk nilai ini? Nah, nilai ini kan sudah kita cari tadi ya, ketika 1 dia tidak terdefinisi, tetapi kita ingin mengetahui kalau jika fungsi ini mendekati 1, maka kalau kita lihat ya, ini kan X-nya ini kan berarti untuk X-nya ini nilainya mendekati 1. Nah, untuk nilainya, nilai dari fungsinya ini kira-kira mendekati nilai berapa? 1,9, 1,99 itu mendekati nilai berapa? Untuk 2,01 mendekati nilai berapa? Artinya di sini, di nilai hasil fungsi ini nih, dia mendekati satu nilai saja. Kira-kira mendekati nilai 2 ya. Berarti kalau ini kita bulati kan 2, ini kita bulati 2. Begitu juga dan ini kan berarti artinya bahwa nilai fungsi itu dia mendekati suatu nilai. Suatu nilai juga. Suatu nilai atau bilangan atau angka ya. Nah, di sini kan dia sudah mendekati 1, maka nilainya nilai fungsinya pun juga mendekati satu nilai, yaitu 2 gitu ya. Berarti kalau dari ilustrasi ini artinya apa? Karena di sini ada kata-kata X mendekati, maka kita masuk ke konsepnya ya. Nih, dapat kalian lihat di sini. Di sini kan X-nya mendekati 1 nih. Ya, ini mendekati 1, yang ini. Lalu ternyata nilai fungsinya pun juga mendekati 2. Nah, secara matematis dapat kita tulis dia sebagai suatu limit. Jadi limit dari fungsi X kuadrat dikurang 1 dibagi X kurang 1 untuk X-nya itu mendekati 1, tetapi bukan 1, mendekati ya. Maka hasil dari limit fungsi itu juga mendekati suatu nilai, yaitu 2 ya tadi ya kita dapatkan ya. Nih. Nah,
Dibaca limit dari X kuadrat dikurang 1 per X kurang 1 untuk X mendekati 1 adalah 2. Nah, ini definisinya. Jadi untuk mengatakan bahwa limit fungsi fx untuk x-nya mendekati suatu titik, yaitu C di sini ya, pasti dia akan menghasilkan suatu nilai. Di sini L misalkan. Berarti bahwa bila x mendekati C, di sini mendekati tapi berlainan dengan C ya, berarti bukan C. Bukan C. Maka fx-nya dekat dengan L. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Maka muncullah konsep limit ini. Jadi asal muasalnya ketika kita ingin menghitung nilai suatu fungsi dengan x-nya itu sama dengan 1 di sini, maka hasilnya adalah 0 per 0. Tapi kita bisa menghitung nilai fungsi itu untuk x-nya mendekati 1. Dan hasilnya juga mendekati suatu bilangan. Maka kita perolehlah 2 ini ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Ini contohnya yang pertama. Yang pertama ini kalau misal kita menemui fungsi, kan kita bisa mencari nilai fungsinya ya dengan mensubstitusikannya. Nah, kalau ini kita juga untuk mencari limitnya pun kita menggunakan metode substitusi. Seperti ini berarti kan kalau ini ketika kita substitusikan X dengan 1, maka bisa ya 3 dikali 1 tambah 5 = 8. Ini aman. Yang kedua, nah kalau bentuknya seperti ini, pecahan rasional bentuk fungsinya. Maka ketika kita substitusikan, apa yang terjadi? Hasilnya adalah 0 per 0 ya. Nanti hasilnya adalah 0 per 0. Artinya fungsi tidak terdefinisi. Maka kita gunakan cara faktorisasi. Jadi ketika kita menggunakan metode substitusi, hasilnya adalah tidak terdefinisi atau 0 per 0 atau 1 per 0. Pokoknya penyebutnya 0 kan, jadi suatu bilangan dibagi dengan 0 kan tidak terdefinisi ya. Maka kita gunakan cara kedua ini. Cara kedua itu faktorisasi. Maka kita faktorkan yang persamaan kuadrat ini ya. Maka hasilnya 2x tambah 1 dikali x kurang 2. Untuk faktorisasi tidak Ibu jelaskan lagi kenapa bisa seperti ini, karena minggu lalu sudah dijelaskan ya. Lalu dibagi dengan x kurang 2. Ini bisa kita, ini itu ya, sejenis ya, maka bisa kita bagi. Hasilnya adalah limit. Berarti limitnya jangan lupa dibuat limit 2x, yang bersisa kan 2x tambah 1 ya. Tinggal kita gunakan substitusi lagi di sini. Maka hasilnya sama dengan 5. Nah, yang ketiga ini ketika kita substitusikan hasilnya 0 per 0. Kita faktorkan nggak bisa nih, bisa difaktorkan ini. Nah, kalau difaktorkan juga tidak bisa, maka kita gunakan apa nih? Perkalian sekawan ya. Dikali sekawan ya. Nah, kita kalikan sekawan. Di sini berarti karena penyebutnya itu akar X dikurang 3, maka kita kalikan dengan akar X ditambah 3. Karena di sini dikurang, maka kita kalikan dengan sekawannya, kebalikannya. Nah, kenapa ini akar X ditambah 3 per akar X tambah 3? Kenapa? Kenapa tidak dikalikan akar X tambah 3 saja tanpa ini? Nah, artinya ini kan sama seperti 2 per 2. Itu kan sama dengan 1 nih. X per X sama dengan 1. Artinya apa? Kita tidak mengubah nilai. Menilai. Ini adalah cara modifikasi atau trik kita untuk menyelesaikan suatu kasus kayak gitu ya. Nah, inilah maka dia dikalikan dengan sekawannya, hasilnya seperti ini. Setelah kita kalikan, ini kalau kalikan nanti hasilnya X kurang 9. Ya sudah, tinggal kita karena ini sejenis ya, maka tinggal limit akar X tambah 3, tinggal substitusi, hasilnya sama dengan 6. Bisa ya? Yang keempat, nah bagaimana kalau fungsinya itu dalam bentuk trigonometri sin seper X, dengan X-nya itu mendekati 0. Nah, ingat kembali ketika sin 0, kalau kita gunakan substitusi berarti kan di sini
kita masukkan di sini 0, kan tidak bisa ya kita mencari ya sin 1/0 ya. Bisa nggak? Maka kita menggunakan pendekatan, ya berarti kita gunakan seperti yang konsep awal tadi, kita gunakan pendekatan X-nya itu mendekati 0. Berarti ini ya, yang mendekati 0, maka nilainya 1, 0, 1, 0. Nah, artinya apa? Hasil dari fungsi ini tidak mendekati suatu nilai. Suatu nilai. Tidak seperti yang tadi di awal ya. Kalau tadi di awal kan nilai fungsinya itu mendekati suatu nilai semuanya, walaupun angkanya berbeda, tetapi dia mendekati. Ketika kita bulati 1,9 kan 2 tadi ya. Nah yang tadi itu kan 1,9 kan kita bulati 2, 1,99 2, yang tadi 2,01 kan 2 juga. Nah kalau ini dia apa ya, berbeda-beda ya, 1, 0, min 1, 0. 1 ini tidak mendekati suatu nilai, artinya apa? Artinya bahwa limitnya tidak ada. Nih, limitnya tidak ada. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke definisi limit. Ini definisi formalnya. Jadi ketika limit suatu fungsi dengan x yang mendekati suatu titik c sama dengan sama dengan c ya. Sama dengan L, maaf. Sama dengan L nilai limitnya. Jika setiap epsilon lebih besar dari 0, ada suatu bilangan bulat positif, bilangan positif ya. Bilangan positif lebih besar dari 0 ya. Demikian sehingga harga mutlak X dikurang C, berarti X ini titik X mendekati suatu titik, itu harga mutlaknya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, lebih kecil dari bilangan bulat ini. Oke. So, ini ada ya, ini bacanya ada. Ini sehingga maka harga mutlak fungsi itu dikurang dengan L-nya lebih kecil dari epsilon. Itu ya definisinya ya. Ini akan kalian lihat untuk ilustrasinya. Oke, kita lanjut. Ini definisi limitnya tadi penjelasannya. Jadi jika nilai X mendekati C mengakibatkan nilai fungsi dekat dengan L ya. Berarti ketika X mendekati suatu titik, maka nilai fungsinya juga mendekati suatu bilangan atau angka atau nilai juga. Nah, maka dapat ditulis seperti ini, seperti yang tadi ya. Seberapa dekat sih kayak gitu. Definisi limitnya kita ketahui dekat itu seberapa, karena arti dekat itu berbeda-beda ya. Misalnya orang astronot, kalau misalnya ditanya 10.000 km itu tuh dekat nggak antara angkasa dengan tuh. Begitu juga orang luar angkasa dengan bumi ya maksudnya ya. Luar angkasa dengan bumi, lalu kalau kita tanyakan lagi dengan orang orang teknik, orang teknik sipil, 10 km itu tuh jauh nggak? Jauh. Jadi kalau orang astronot mungkin 10 km itu termasuk dekat ya, luar angkasa dengan bumi ya. Jadi konsep mengenai kedekatan itu sebenarnya relatif, tergantung cara memandangnya ya. Nah, lalu ini mungkin bisa kalian baca sendiri. Jadi untuk dapat mengatakan bahwa limit dari fungsi itu untuk X mendekati C itu sama dengan L, yang diinginkan adalah berapapun toleransi atau error epsilonnya ya, ini epsilon ya. Epsilonnya pada pengukuran L yang diinginkan seberapapun kecilnya, kita selalu bisa menentukan lebar toleransinya atau deltanya pada ukuran C, sehingga untuk setiap X menghampiri C dengan errornya kurang dari delta, maka fx akan menghampiri L dengan error kurang dari delta. Seperti yang tadi ya, maka harga mutlak fx dikurang L itu lebih kecil dari delta, lebih kecil dari epsilon. Jadi kurang, pokoknya dia harus errornya kurang dari kayak gitu. Karena semakin kecil errornya kan semakin bagus ya. Suatu data itu. Oke, kita lanjut. Limit kiri dan limit kanan. Sudah pernah mendengar limit kiri, limit kanan? Jadi
ada limit kiri, ada limit kanan. Sebenarnya untuk apa sih limit kiri, limit kanan? Sebenarnya ada hubungannya dengan kita menentukan limit suatu fungsi. Jadi ketika kita ingin membuktikan apakah suatu fungsi itu memiliki limit, maka kita perlu mengecek limit kiri, limit kanannya. Oke, itu pada kasus tertentu ya. Nah, di sini yang pertama mengenai limit kiri. Ini limit kiri ya. Limit kiri itu apa sih? Jika X menuju C-nya itu dari arah kiri. Jadi, dapat kalian lihat grafiknya. Jadi, nilai X-nya itu menuju C dari arah kiri. Dari arah kiri. Maka itu namakan limit kiri. Ini notasinya. Limit fx untuk X-nya mendekati C dari arah kiri. Begitu juga untuk limit kanan. Berarti kebalikan dari limit kirinya. Berarti X-nya menuju C dari arah kanan. Dari arah kanan. Ini untuk notasinya. Nanti bisa kita agar lebih paham ke contoh ya. Lalu seperti yang kita katakan tadi, hubungan antara limit dengan limit sepihak atau kiri dan kanan itu ternyata jadi suatu fungsi itu dikatakan memiliki limit jika dan hanya jika dia memiliki limit kiri, memiliki limit kanan. Jadi kalau misalnya dia hanya memiliki limit kiri dan tidak memenuhi limit kanan, maka dikatakan dia tidak memiliki limit. Atau lalu syaratnya satu lagi, bahwa limit kiri dan limit kanan itu harus sama nilainya. Berarti kalau kita cari ini 2, maaf, kalau kita dapat nilainya 2, ini 2, maka dikatakan bahwa limitnya ada 2 juga. Tapi ketika kita cari limit kirinya 2, limit kanannya 1, maka dikatakan dia tidak memiliki limit. Oke, ini contohnya. Kalau contoh yang pertama, ini diketahui fungsinya ya, ini banyak fungsinya, ada 3. X kuadrat, X 2 ditambah X kuadrat. Ini untuk syaratnya X mendekati dari 0, X-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, disuruh mencari limit dari fungsi untuk X-nya mendekati 0. Kira-kira kalau kita ingin menyelesaikan limit fungsi ini untuk X mendekati 0, kita menggunakan fungsi yang mana? Berarti kita menggunakan fungsi yang syaratnya itu X-nya mendekati 0. Atau X-nya itu ada 0-nya ya. X itu ada himpunan di mana anggota himpunan X-nya itu ada 0-nya. Berarti kalau ini anggota himpunan X-nya nggak masuk ya, 0 ya. Berarti ini hanya 0,5, 0,7 sampai 0,9 gitu ya. Lalu yang ini X-nya lebih besar sama dengan 1, berarti 1, 2, 3. Maka untuk yang A, kita menggunakan fungsi yang pertama, karena anggota himpunan X ini adalah 0, masuk ya, 0 ya. Oh ya, dia lebih kecil ya. 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, ini dia. Nah, seperti yang tadi, kita ingin membuktikan bahwa apakah fungsi ini memiliki limit, berarti kita harus mencari limit kiri, limit kanannya ya. Nah, berarti kita masuki nilai X-nya. Oke. Kita masukin nilai fx-nya. Berarti kan X kuadrat tadi ya. X kuadrat kita masukin nilai X-nya 0, maka hasilnya 0 juga ya. Kita masukin nilai X-nya untuk limit kanannya ini. Ternyata kita Oke, sorry. Berarti untuk yang limit kiri, limit kanan ya, maaf. Untuk limit kanannya kita juga menggunakan fungsi yang kedua ya. Ya, karena kan kita ingin membuktikan limit kiri, limit kanan. Karena limit kiri ini kan X-nya dari kiri ke kanan ya. Kalau yang limit kanan kan X-nya dari kanan ke kiri. Berarti kan titiknya itu kan ini titiknya. Titik C misalnya. Berarti kan dia dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ini C-nya. Berarti kalau gitu ketika X-nya dari kiri,
dari kiri kan berarti kan dia lebih kecil ya. Lebih kecil. Berarti kan C di sini kan, ini kan C kita nih. Ini 0. Berarti dari kiri kan, berarti ini ya. Kita gunakan untuk limit kiri. Nah, kalau untuk limit kanan yang ini. Sorry tadi kelupaan. Untuk limit kiri kita gunakan yang ini. Karena kalau X-nya yang dari kanan, berarti kan yang lebih besar dari 0 kan? Lebih besar dari 0, berarti 0,1, 0,2 dan seterusnya kayak gitu. Maka kita gunakan yang X, fungsinya X kayak gitu. Lalu kita masukin nilai C-nya 0, maka hasilnya limit kirinya 0, limit kanannya juga 0. Artinya apa? Limit kiri sama dengan limit kanan. Hasilnya 0. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 1, maka perlu dicari limit kiri dan kanannya di X sama dengan 1. Nah, di X sama dengan 1 tadi berarti kita menggunakan fungsi X dengan fungsi 2 ditambah X kuadrat ya. Karena dia kan, kenapa kita menggunakan fungsi X dan fungsi 2X tambah X kuadrat? Karena kan ini kan X mendekati 1 dari arah kiri. X-nya dari arah kiri. Berarti kalau dari arah kiri kan anggota himpunan X itu kan yang lebih kecil dari 1. Maka kalau yang lebih kecil dari 1, ini ya, yang lebih kecil dari 1 ya. Maka kita menggunakan fungsi ini. Lalu kalau misalnya dari sebelah kanan, X-nya itu lebih besar dari maksudnya X mendekati C dari kanan, berarti kan dia lebih besar dari 1 ya. Maka kita gunakan yang ini, fungsi yang ketiga. Karena anggota himpunan X-nya itu lebih besar sama dengan 1, berarti X-nya itu kan lebih besar dari C ya. Anggota himpunannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka di sini pun kita menggunakan dua fungsi yang berbeda. Setelah kita cari, ternyata hasil limitnya itu berbeda. Yang limit kiri 1, yang limit kanan 3. Maka dikatakan bahwa limit fungsi fx ini tidak sama dengan limit fungsi yang kiri dengan kanannya tidak sama ya. Sehingga limit fungsi fx untuk x mendekati 1 tidak ada. Nah, yang ketiga gimana? Yang ketiga itu tidak berubah ya, karena X sama dengan 2. Langsung kita menggunakan fungsi yang ketiga dan substitusikan langsung dengan X-nya sama dengan 2. X sama dengan 2, maka diperolehlah 6.